Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok New Media Kelas A, kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan terkait upaya branding sekolah melalui sosial media strategi atau promosi lewat sosial media. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Dewi Sekarsari dengan NIM 016, kemudian ada Miftahul Ulumiyah dengan NIM 020, kemudian ada Eliza Triana Asmara dengan NIM 022, dan Sofianul Aini dengan NIM 034, dan yang terakhir ada Sidam Senarai Salwa dengan NIM 092. Baik, kepada Miftah dan Dewi untuk men-share screen. Baik. Kami mengambil sekolah yaitu SMA Muhammadiyah 1 Sleman, di mana pada sekolah itu kami mengupayakan strategi branding melalui sosial media dan konten manajemen. Dosen pengampu yaitu Dr. Rama Kertamukti, mata kuliah New Media Iklan, Ilmu Komunikasi kelas A. Next. Nah, berikut ini adalah MOU atau Surat Perjanjian Kerjasama Telampir terkait pengembangan media promosi untuk SMA Muhammadiyah 1 Sleman. Next. Baik. SMA Muhammadiyah 1 Sleman merupakan salah satu sekolah swasta yang beralamat di Jalan Magelang, kilometer 13, Kerapiak Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekolah ini memiliki akreditasi yaitu B, dengan kurikulum yang digunakan adalah KTSP. Sekolah ini pun juga memiliki kelas khusus tahfidz bagi anak-anak yang ingin mendalami ilmu agama. Sekolah ini juga bekerja sama dengan pondok pesantren, sehingga murid-murid yang ingin memperdalam ilmu agama dapat tinggal di pondok pesantren tersebut. Untuk fasilitas sendiri, yang pertama ada ruang kelas berjumlah. Yang pertama ada ruang kelas, kemudian yang kedua ada ruang guru, ada perpustakaan, ada laboratorium komputer, ada masjid, tempat parkir, yaitu parkir guru dan parkir siswa. Next. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan dari sekolah atau kelebihan dari sekolah. Yang pertama, sekolah ini menggabungkan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Yang kedua, sekolah ini menyediakan kelas tahfidz serta fasilitas ustaz dan ustazah untuk mendukung kelas tahfidz tersebut. Kemudian yang selanjutnya, sekolah ini pun memiliki citra unggul. Kemudian selanjutnya, sekolah ini pun memiliki citra unggul, terutama di bidang ekstrakurikuler, yaitu Tapak Suci dan Hizbul Waton. Nah, yang terakhir, sekolah ini memiliki ekstrakurikuler penunjang skill desain grafis baik bagi siswa maupun bagi tenaga pengajar. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama, adanya keterbatasan tenaga kerja sehingga hal ini menghambat proses belajar mengajar kepada siswa. Kemudian yang selanjutnya, prospek siswa yang kebanyakan ingin melanjutkan ke SMK atau SMA swasta lain yang lebih murah atau unggul. Hal ini pun dapat menyebabkan sekolah ini kekurangan siswa. Kemudian yang selanjutnya, rata-rata guru atau tenaga pengajar yang ada di sekolah tersebut itu sudah tua, sehingga kurang memahami perkembangan teknologi, khususnya di bidang TIK. Yang terakhir, sekolah ini sulit menjangkau siswa yang berasal dari Jogja. Malah sekolah ini mudah mendapatkan siswa-siswa itu yang dari luar Jogja. Next. Nah, selanjutnya yaitu opportunity atau kesempatan yang
yang dimiliki oleh sekolah untuk mengembangkan sekolahnya. Yang pertama, yaitu saat ini banyak orang yang mencari sekolah dengan memadupadankan antara ilmu agama dan ilmu umum, sehingga SMK Muhammadiyah 1 Sleman ini dirasa merupakan termasuk salah satu sekolah yang cocok untuk calon-calon murid yang ingin mencari sekolah dengan ilmu agama dan ilmu umum yang seimbang. Kemudian selanjutnya, yaitu sekolah saat ini sekolah SMK Muhammadiyah 1 Sleman telah berupaya untuk menyelaraskan pelajarannya atau sistem belajarnya dengan perkembangan teknologi digital untuk menyesuaikan laju perkembangan zaman. Kemudian yang terakhir, yaitu sekolah ini pun juga sedang mengupayakan kerjasama dengan DLK. Nah, untuk threat atau ancaman, yaitu sekolah ini memiliki beberapa ancaman yang dapat berpotensi kurangnya siswa yang ingin mendaftar di sana. Yang pertama yaitu adanya SMA atau SMK lain yang dianggap lebih unggul, terutama SMA atau SMK yang mengunggulkan bidang IT atau IT. Kemudian SMA-SMK yang strategi promosi di bidang IT-nya ini lebih unggul, itu dianggap sebagai ancaman, karena SMK Muhammadiyah 1 Sleman sendiri untuk strategi promosi di bidang digitalnya itu masih sangat kurang. Kemudian yang terakhir, yaitu cara menggait calon siswa yang berasal dari Jogja. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Oke, terima kasih Sofi. Selanjutnya adalah strategi promosi yang ditawarkan. Nah, dari kelompok kami mengajukan 3 strategi promosi yang insya Allah bakal kami terapkan untuk rebranding dari SMA Negeri 1 Sleman ini. Nah, yang pertama adalah mengaktifkan kembali akun media sosial SMA Muhammadiyah 1 Sleman, terutama platform Instagram. Dan untuk saat ini, yang sedang kami jalankan memang Instagram ya, khususnya pada postingan feed dan Reels. Kemudian yang kedua ada pengelolaan akun media sosial sebagai upaya rebranding. Nah, untuk rebranding ini seperti pada analisis SWOT yang telah dijelaskan tadi, keunggulan yang akhirnya kami putuskan untuk menjadi strategi inti mempromosikan kembali SMA Negeri Muhammadiyah 1 Sleman ini adalah keunggulan di bidang tahfiznya, di mana para siswa yang mempunyai keinginan besar untuk menyelesaikan hafalan 30 juz akan diberikan fasilitas dari sekolah untuk menyelesaikan 30 juz tersebut. Bahkan di sini sendiri dari guru yang menyediakan fasilitas berkata jika ada keringanan dan ada kelonggaran kepada siswa yang benar-benar mempunyai tekad untuk menghatamkan 30 juz sebagai hafiz atau hafidzah. Kemudian yang ketiga, strateginya adalah pembentukan image baru yang lebih fresh pada konten media sosial. Konten akan dipublikasikan berkala melalui postingan feeds dan story. Nah, ini merupakan upaya yang sedang kami lakukan dan semoga akan terus berjalan karena image yang ada pada SMA Muhammadiyah 1 Sleman sekarang ini adalah sekolah yang sangat terpencil dan tradisional walaupun letaknya itu berada di tengah kota, tapi untuk kepercayaan masyarakat kepada sekolahan ini itu rendah, makanya kenapa siswa di sini itu sedikit. Jadi upaya kami adalah mengangkat sekolah ini dalam bentuk yang lebih baru dan berusaha survive pada kemajuan teknologi. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan atau goals pembuatan akun bagi SMA Muhammadiyah 1 Sleman. Untuk saat ini akun baru yang kami kelola adalah @smuhits, yaitu SMA Muhammadiyah 1 Sleman, yang nantinya akan memberikan informasi-informasi seputar aktivitas di sekolah. Tapi dalam bentuk bukan informasi baku, tapi kita informasi dalam upaya rebranding itu. Yang pertama adalah menyediakan informasi atau pengetahuan yang memadai bagi calon siswa. Jadi tidak hanya informasi saja, tapi ada pengetahuan baru yang
akan di share ke sosial media @Semuhits. Kemudian upaya mensukseskan branding sekolah khususnya bagi calon siswa di luar Jogja. Tadi sudah dijelaskan jika yang terkait yang justru masuk ke sekolah ini itu dari luar Jogja karena rata-rata yang masuk adalah anak-anak pondok yang mau nyantri tapi tetap mau sekolah, dan sekolah SMA Muhammadiyah 1 Sleman telah bekerja sama dengan pondok. Jadi antara SMA dengan pondok itu saling bekerja sama. SMA berusaha mencarikan santri kepada pondok, dan pondok pun berusaha untuk memasukkan santrinya ke SMA Muhammadiyah 1 Sleman. Dan jangkauannya rata-rata memang untuk saat ini masih ada di luar Jogja karena orang-orang Jogja sendiri justru kurang tertarik karena tertariknya ke sekolah-sekolah lain yang lebih dipandang, lebih diakui keberadaannya di Jogja. Kemudian ada menjangkau lebih banyak siswa melalui persuasi konten yang disajikan melalui sosial media Instagram. Nah, ini merupakan langkah digital yang sebenarnya inti dari strategi kami. Dengan menggunakan digital, kami berharap jika SMA Muhammadiyah 1 Sleman akhirnya lebih dikenal banyak orang, tidak hanya di luar Jogja, tapi juga di Jogja sendiri pada khususnya. Karena tidak bisa ditampik kalau misal SMA Muhammadiyah 1 Sleman belum diakui secara kualitas, karena memang belum berkembang gitu secara pesat. Bisa dikatakan sekolah tertinggal ya. Nah, untuk parameternya sendiri bisa dilihat di PPT karena ada 3 tujuan, otomatis ada 3 parameter yang diklasifikasikan menurut tujuan-tujuannya. Tujuan yang pertama memiliki parameter yaitu materi atau konten yang disajikan. Kemudian ada jumlah postingan. Untuk jumlah postingan kami akan menyesuaikan, ya semoga sedalam per minggunya nanti akan berjalan 3-4 postingan karena kita mengejar engagement rate. Kemudian parameter dari tujuan kedua ada insight atau pertambahan jumlah followers aktif dan reaksi followers terhadap konten. Karena kalau misal jumlah followers kita banyak tapi tidak aktif, tidak interaktif di setiap postingan, maka akan mengurangi engagement kita. Kemudian parameter dari tujuan yang ketiga adalah interaksi yang muncul pada postingan akun Instagram, baik dari followers aktif maupun followers random. Nah, sekarang ini Instagram sudah memiliki satu fitur baru, yang itu menjangkau lebih banyak halayak, tidak hanya dalam cakupan followers, yaitu fitur Reels Instagram. Nah, ini akan menjadi langkah kami untuk lebih luas mempromosikan SMA Negeri 1 Sleman, yaitu dengan menggunakan video Reels. Jadi tidak hanya followers dari Semuhits saja yang akan melihat postingan dari Semuhits, tapi juga tapi juga halayak-halayak yang ada di luar sana yang mungkin dapat postingan dari SMA ini dari explore-nya gitu, dari tagarnya gitu, teman-teman. Next. Selanjutnya ada tentang target audience. Jadi dari usaha kita branding untuk SMA Muhammadiyah 1 Sleman ini, siapa sih targetnya itu? Yang pertama itu yaitu tentu saja siswa lulusan SMP dengan jenis kelamin tentu saja laki-laki dan perempuan, dan range usia yaitu 15 sampai 16 tahun. Sedangkan untuk status ekonominya itu yaitu menengah ke atas, dan ketertarikan belajar untuk masuk ke SMA Muhammadiyah 1 Sleman karena memang SMA ini selain ada pelajaran umum tapi juga ada pelajaran agama, jadi ketertarikannya itu yaitu belajar agama dan umum. Ketakutannya takut sekolah tidak memenuhi ekspektasi dan media akses yang bisa diakses dari audiens ini yaitu website sekolah dan juga akun Instagram resmi. Next. Kemudian ada positioning dan persona. Di akun officialnya sendiri, SMA Muhammadiyah 1 Sleman ini sudah punya akun official, yaitu di @SMA Muhammadiyah 1 Sleman, dengan positioning di Active School, atau menjadi akun yang dapat terus memberikan informasi aktual seputar aktivitas sekolah. Untuk sosial media personanya, ada tone dan manner, ini yaitu Islami, kreatif,
seru dan up to date gitu. Lalu untuk bahasa atau language yang digunakan di akun sosial medianya, yaitu ada bahasa Indonesia yang tentu saja sopan dan santun. Kemudian ada topic of interest atau topik yang interest gitu, yang menarik dari akun sosial medianya, yaitu berupa informasi seputar kehidupan sosial serta beragam keunggulan dari SMA Muhammadiyah 1 Sleman, khususnya pada bidang spiritualitas dan kreativitas siswa. Next. Nah, baik. Selanjutnya ada big message. Big message ini merupakan salah satu pesan yang kami berikan untuk SMA Muhammadiyah 1 Sleman yang menjadi pegangan agar SMA ini lebih dikenal atau bisa merebranding sekolahnya. Di sini ada 3 pesan dari kita. Yang pertama ada reborn, dan yang kedua be active and grow. Nah, dalam hal ini, pengelolaan media sosial bagi sebuah instansi, terutama sekolah, merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk memperkuat branding sekolah, di mana branding menjadi salah satu kelebihan untuk menjadi daya tarik sekolah. Maksud dari reborn, pesan yang pertama adalah media sosial SMA Muhammadiyah 1 Sleman harus memunculkan sebuah image baru yang lebih fresh dan menarik perhatian. Seperti yang kita tahu, media sosial dari SMA Muhammadiyah 1 Sleman ini bisa dibilang kurang aktif ya teman-teman semuanya. Jadi kita harus melahirkan kembali image dari SMA Muhammadiyah Sleman. Nah, yang selanjutnya adalah be active. Sosial media SMA Muhammadiyah 1 Sleman harus diaktifkan kembali dengan memposting beberapa konten di media sosialnya. Seperti yang seperti yang ada dalam strategi yang kami buat untuk merebranding sekolah ini adalah mengaktifkan kembali media sosialnya dengan memposting beberapa konten di media sosial. Semakin aktif akun yang diaktifkan kembali dengan postingan, maka semakin meningkat pula insight dan engagement akun. Nah, yang selanjutnya adalah grow. Ketika kita membuat sebuah konten atau merebranding kembali di media sosial dan aktif untuk memposting postingan yang ada di Instagram, maka perkembangan akan dirasakan ketika SMA Muhammadiyah 1 Sleman melakukan rebranding dengan memposting beberapa kegiatan di sekolah dan lain sebagainya. Nah, rebranding ini dilakukan oleh sekolah melalui konten yang dibagikan di media sosial seperti post Instagram, ada Reels, ada video, Instastory, dan lain sebagainya yang bisa dilakukan sebagai sarana untuk merebranding media sosialnya. Next. Nah, berikut merupakan progres pengelolaan akun Instagram yang telah kami lakukan. Oke, baik, next. Nah, yang pertama adalah kita telah membuat akun baru nih, akun penunjang dari SMA Muhammadiyah 1 Sleman, yaitu sebuah akun Instagram yang bernama @muhibs. Nah, kami telah melakukan beberapa upaya untuk melakukan rebranding seperti membuat sebuah postingan. Ini merupakan postingan yang pertama bertulisan SMA Muhammadiyah 1 Sleman, dan juga kita membuat sebuah video reels dan yang berada di tengah. Dan selanjutnya ada postingan tentang aktivitas belajar siswa dan juga bagaimana sih lingkungan sekolah dari SMA Muhammadiyah 1 Sleman ini. Mungkin ini sebagai upaya dari kita untuk merebranding akun media sosial Instagram dari SMA Muhammadiyah Sleman tersebut. Mungkin saya kembalikan presentasi hari ini kepada Sophie untuk dilakukan penutupan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyampaikan presentasi materinya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan terkait rebranding sosial media strategi SMA Muhammadiyah 1 Sleman. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.